Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini dengan semangat yang luar biasa, semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita kalian. Oke, kemarin kita sudah mempelajari 2 bab, yaitu tentang induksi matematika dan program linier. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi kita tentang matriks. Oke, tapi matriksnya kita yang masih yang dasar. Oke ya. Sebentar, kita akan memulai. Nah, kita akan memulai. Ingat, kalian harus fokus memperhatikan penjelasan yang Bapak berikan pada hari ini. Kenapa? Ini adalah materi yang sangat mudah. Kita akan belajar tentang matriks pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, matriks. Di sini kita akan belajar tentang definisi, notasi dan ordo, macam-macam matriks, transpos matriks, dan kesamaan matriks. Oke. Selanjutnya, definisi atau pengertian dari matriks itu apa, Pak? Oke. Di sini matriks adalah himpunan atau sekumpulan bilangan real atau kompleks yang diatur menurut baris dan kolom, biasanya akan membentuk persegi atau persegi panjang sesuai atau menurut dengan baris dan kolomnya. Bentuk umumnya hurufnya besar biasanya. A sama dengan A, I, J. Apa itu, Pak, A, I, J? Nah, I di sini adalah biasanya angka 1, 2, sampai M. J juga 1, 2, sampai M. Di mana kita lihat A11, A12, sampai A1N itu baris pertama. A21, A22, sampai A2N itu baris kedua, sampai ke baris M. Begitu pula dengan kolomnya. Kolom pertama itu A11, A21, sampai AM1. Itu kolom pertama. Selanjutnya kolom kedua pun juga sama. Yang terakhir, jika dari A1N, A2N, AMN, ini kolomnya adalah N. Matriks di atas mempunyai M baris dan N kolom. Maka dikatakan ukuran matriks tersebut adalah M kali N. Nanti apa ya ukurannya itu? Kita lanjutkan. Nah, ingat cara membacanya yang Bapak barusan ucapkan tadi. Kalau ada A11 itu dibaca A11, artinya elemen pada baris ke-1 kolom ke-1. Kalau A23 artinya elemen baris kedua kolom ketiga. Nah, bagaimana kalau misalkan ada AMN, itu elemen baris ke M, kolom ke N. Masih sangat mudah. Ingat, kata kuncinya baris, kolom. Selanjutnya, kita akan belajar tentang notasi dan ordo. Nah, apa itu notasi sama ordo? Notasi matriks biasanya dalam bentuk besar notasinya. Mau huruf alfabet, tapi besar. Unsur matriks dengan huruf kecil atau angka. Nah, unsur atau elemennya yang di dalam ini biasanya huruf kecil dan angka. Pak, yang ini apa, Pak, yang putih? Ini adalah lambangnya, lambang untuk matriks. Lanjut, ordo, Pak. Ordo itu apa, Pak? Banyaknya unsur matriks dengan perkalian banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, di sini ada angka 3 dikali 4. Ini maksudnya apa? Maksudnya matriks A ini terdapat 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Berarti barisnya ada 3. Kita lihat yang kolomnya. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti ordo untuk matriks A adalah 3
kali 4. Sangat mudah, intinya baris kali kolom. Tapi ingat, jangan dihasilkan. Tidak boleh dihasilkan. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam matriks. Yang pertama, matriks ini berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Nah, ingat, banyak baris dan banyak kolom. Oke. Di sini ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Apa saja sih namanya? Yang matriks A ini adalah matriks kolom. Lihat kolom nih. Matriks kolom. Cuman terdiri dari barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Barisnya 1, 2, 3, kolomnya ada 1. Yang B ini matriks baris. Matriks baris yang berordo 1 kali 4. Barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Lanjut, yang C ini apa ya? Matriks bujur sangkar atau persegi yang berordo 3 kali 3. Bisa juga 2 kali 2. Yang penting dia akan membentuk suatu persegi atau bujur sangkar. Oke, dan ada nilainya. Lanjut, yang D ini adalah matriks persegi panjang, di mana ordonya 2 kali 3. Yang penting dia tidak sama. Itu bisa dikatakan persegi panjang. Lanjut. Mana ini? Oke. Yang selanjutnya, matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, ada polanya. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C, ada matriks D, dan ada matriks E. Apa saja? Matriks A ini adalah matriks 0. Di mana elemen atau semua anggotanya bernilai 0. Semuanya. Itu. Yang kedua, matriks diagonal. Matriks diagonal ini kita lihat nih. Diagonalnya saja yang ada nilainya, selain itu harus 0. Harus. Dia diagonal. Nah, ini bisa dikatakan diagonal utama. 2, 1, 4 ini adalah diagonal utama. Ingat, nanti ada diagonal samping. Itu nanti. Ada diagonal utama dulu yang kita harus pahami. Yang C adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah diagonal utamanya bernilai 1. Selain itu, sisanya bernilai 0. Oke, kita lanjutkan. Yang D, matriks segitiga atas yang ordonya 3 kali 3. Oke, kita lihat. Di sini matriks D matriks segitiga atas. Lihat, kelihatan banget nih artinya segitiga atas. Di mana di sebelah kanan dari diagonal utama ada nilainya, dan di bawahnya atau di sebelah kirinya dia bernilai 0. Itu yang dikatakan matriks segitiga atas. Berlawanan dengan yang matriks yang E. Matriks E ini adalah matriks segitiga bawah. Yang dimana di bawah atau sebelah kiri dari diagonal utama ini ada nilainya, dan yang kanan atau sebelah atasnya itu bernilai 0. Jadi ada kebalikan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Sangat mudah sekali, anak-anak. Oke, dilanjutkan. Transpose matriks. Pak, apa sih itu transpose? Kan gitu. Cara simpelnya mengingatnya itu cuman mengubah susunan matriks dengan menukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Bapak cuma mengingatkan atau menambahkan cara mengingatnya adalah BKKB. Apa itu BKKB? Baris kolom, kolom baris. Itu baris kolom, kolom baris. Nih, Bapak akan kasih contoh. Nah, ada suatu matriks A. Nah, ingat ordonya berapa ini? Ordonya lihat ada berapa? 2 atau 3? Ordonya 3 dikali 2. Kenapa barisnya ada 3, kolomnya ada 2? Nah, akan berubah menjadi berapa? Yang tadinya 3 kali 2 akan berubah menjadi 2 kali 3. Yang tadinya
barisnya 1, 2 akan menjadi kolomnya 1, 2. Barisnya 4, 5 menjadi kolom 4, 5. Dan baris 7, 8 ataupun baris ketiganya 7, 8 akan menjadi kolom yang ke-7, 8-nya nilainya. Cuman mengubah. Tapi ingat angkanya jangan diubah-ubah. Cuman posisinya aja. Yaitu BK, KB. Baris kolom, kolom baris. Masih sangat mudah untuk diingat kalian. Oke, saya lanjutkan. Kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A, AIJ, dan B, BIJ dikatakan sama matriks A sama dengan matriks B jika ukurannya sama. Artinya ukuran di sini adalah ordonya sama, M kali N-nya, dan berlaku semua elemen pada matriks A dan matriks B itu juga bernilai sama. Jadi semuanya sama, baru bisa dikatakan kedua matriks tersebut itu sama. Oke, kita lihat di sini. Nah, ada matriks A. Ordonya 2 kali 3. Nah, matriks A dan matriks B itu sama. Kenapa? Karena ordonya sama, nilainya semua elemennya juga sama. Matriks C sama matriks D tidak sama. Kenapa? Karena di matriks C ada yang elemennya tidak sama. Tetapi ordonya sama. Syaratnya harus kedua-duanya terpenuhi. Nah, yang ketiga matriks E dan matriks F itu harus sama jika X-nya bernilai 1. Kalau selain 1 itu juga tidak sama. Selanjutnya, matriks G dan matriks H. Tadi sebelumnya di sini ada kotak-kotak hitam ini aslinya dia kosong. Jadi kalau mau menyamakan matriks G dengan matriks H, harus juga nilainya sama setiap elemen-elemennya dan ordonya pun juga sama. Kata kuncinya ordo sama dan semua elemen pada ordo tersebut juga sama. Sangat mudah sekali pastinya. Ingat, kalau dia ada salah satu elemen yang tidak sama, sudah dipastikan dia tidak sama kedua matriks tersebut. Oke, saya lanjutkan. Latihan soal. Di sini latihan soal yang Bapak berikan itu mungkin ada yang di LKS. Jadi di LKS sendiri kalau kalian bisa mengerjakan di LKS yang lebih jelas ya boleh. Tetapi kalau misalkan Bapak dalam artian kalian yang belum punya atau tidak punya pun tidak apa-apa, kalian bisa melihat soalnya yang Bapak berikan di sini. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian cuman Bapak minta adalah prosesnya saja. Ya, kalau misalkan nanti kalian menyelesaikan di LKS ya boleh. Yang penting saya minta adalah prosesnya untuk mendapatkan hasil tersebut. Oke, lanjut. Lanjutan soal. Oh, berarti masih ada lanjutan soal. Di mana di sini Bapak akan memberikan 10 soal berbentuk emang pilihan ganda, tetapi ini untuk mempermudah kalian untuk mencari jawabannya, dan di mana Bapak hanya meminta prosesnya dari setiap nomor. Jika langkah-langkahnya itu sederhana, ya udah kerjakan secara sederhana. Tapi kalau misalkan ada butuh proses yang agak lebih sedikit memakan baris di tulisan di kalian, itu Bapak mohon kalian kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, ada 10 soal, dibaca dengan seksama. Lanjut. Pembahasan latihan seperti biasa dikerjakan di buku latihan Matematika Wajib kelas 11 IPA, dikumpulkan melalui web sekolah dan grup WhatsApp kelas 11. Seperti biasa. Jadi Bapak harapkan kedisiplinan kalian untuk mengerjakan, kalian pasti bisa selama kondisi seperti ini. Tolong jaga kondisi kalian, tetap semangat, tetap memberikan hal-hal yang positif di mana kalian bisa untuk mengerjakan pekerjaan pada hari ini. Oke.
Selanjutnya, selamat belajar, tetap semangat, kalian pasti bisa. Oke, demikianlah pertemuan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah. Dan ingat, kalian pasti bisa mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.